Panggilan beribadah. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Yesaya 12 ayat 5. Hari ini adalah Advent ketiga, dan sekali lagi kita menyalakan lilin-lilin Advent. Kita menyalakan kembali lilin Advent pertama yang mengingatkan kita akan janji Allah. Kita menyalakan kembali Advent kedua yang mengingatkan kita akan keadilan dan belas kasihan Yesus. Ketika kita menyalakan lilin Advent ketiga, kita diingatkan untuk memuji Allah dalam segala hal. Bagaimanakah kita melakukannya? Kita dapat bersyukur atas pemberian Allah. Oleh sebab itu, janganlah iri atas apa yang dimiliki sesama, dan tetaplah memuji Allah dalam keadaan apapun. Yeremia 33 ayat 14-17. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat 1. Gapura lapangkanlah. Renungan Advent. Izinkanlah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Ketika Maria bangun pagi, tanpa ragu dia mengharapkan semuanya berjalan seperti biasanya. Pertunangannya dengan Yusuf akan berlangsung terus. Hari pernikahannya akan semakin dekat. Segalanya akan seperti kemarin, dan esok akan tidak lebih sama dengan hari sebelumnya. Dia tidak bangun dengan mengharapkan malaikat akan tiba-tiba muncul, dan rencana Allah akan mengguncang hidupnya secara dramatis. Walaupun untuk itu semua, dia bersedia mengesampingkan rencananya untuk melayani Allah. Kadang hidup ini seperti itu. Tidak berjalan sesuai dengan rencana, tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mungkin merencanakan setiap langkah dengan mantap, tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Kesehatan menurun, kehilangan pekerjaan, dan para sahabat menghilang. Ini tidak dapat membuat kita frustasi,
ketakutan atau kehilangan sukacita. Bagi Maria, kabar yang didengarkannya adalah perubahan hidup. Tetapi Roh Kudus memberi dia iman dan kepercayaan untuk menerima perubahan dari Allah. Allah juga memberi kita kepercayaan yang sama. Apapun yang terjadi, Allah akan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan membuat segala berguna bagi kita. Itulah sebenarnya yang Allah janjikan kepada kita. Dalam Roma 8 ayat 28, Dia meyakinkan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Natal ini adalah pengingat bahwa Allah tetap beserta kita dan tidak membiarkan segalanya berjalan begitu saja di luar kendalinya. Kita bukanlah korban perubahan dan keadaan, tetapi Allah dengan hati-hati mengatur segalanya bagi kebaikan kita. Seperti Dia mengatur segalanya untuk mengutus anaknya ke dunia melalui perawan Maria. Pertanyaan untuk direnungkan. Coba perhatikan perjalanan hidup Anda selama ini. Apakah Allah alpah dalam menyertai hidup Anda barang sejenak saja? Doa. Bapa kami surgawi, ampunilah kami karena sering mempertanyakan dan meragukan kebijakan-Mu. Buatlah hati kami tetap berpegang kepadamu ketika perubahan terjadi dalam hidup kami. Dan berilah kami kerendahan hati, iman, sehingga kami dapat melayani-Mu dan melihat kuasa-Mu yang membebaskan di dalam nama Yesus. Amin. Aksi hari ini, berdoalah bagi perubahan ke arah yang semakin baik untuk persekutuan gereja, agar semakin sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat 2, Gapura lapangkanlah. Beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent ketiga buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat Advent.